Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Anita. Ibu merupakan mahasiswa P3K UPI Kampus di Purwakarta. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai jaring-jaring makanan IPAS untuk kelas 5. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu: pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jaring-jaring makanan. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan komponen dalam jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan komponen dalam jaring-jaring makanan. Teman-teman, tahukah kalian sebenarnya jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Nah, pada jaring-jaring makanan, konsumen tentunya bisa memiliki peran yang berbeda. Nah, sekarang coba perhatikan jaring-jaring makanan di samping. Kira-kira ada berapa rantai makanan ya di sana? Nah, jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen 2, namun juga bisa berperan sebagai konsumen 3. Pada gambar di samping terdapat 2 rantai makanan. Rantai makanan pertama, bunga sebagai produsen akan dimakan oleh kupu-kupu sebagai konsumen 1. Kupu-kupu akan dimakan oleh laba-laba sebagai konsumen 2. Nah, pada rantai makanan kedua, bunga sebagai produsen akan dimakan oleh semut sebagai konsumen 1. Semut akan dimakan oleh kumbang sebagai konsumen 2. Kumbang akan dimakan oleh laba-laba sebagai konsumen 3. Di sini terdapat perbedaan antara rantai makanan 1 dan rantai makanan 2 pada laba-laba. Pada laba-laba rantai makanan 1 sebagai konsumen 2. Pada laba-laba rantai makanan 2 sebagai konsumen 3. Adapun komponen dalam jaring-jaring makanan. Komponen dalam jaring-jaring makanan adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen-komponen ini tentunya dikelompokkan berdasarkan tingkat tropik, yaitu tingkat tropik pertama, produsen, yaitu organisme autotrof yang dapat membuat bahan organik sendiri dengan bantuan cahaya matahari, seperti tumbuhan dan fitoplankton. Tingkat tropik kedua yaitu konsumen primer, yaitu organisme yang tidak dapat membuat bahan organik sendiri. Tingkat tropik ketiga yaitu konsumen sekunder, sebuah organisme yang memakan konsumen primer seperti karnivora. Tingkat tropik keempat yaitu konsumen tersier, sebuah hewan yang memperoleh nutrisinya dengan memakan konsumen primer dan juga konsumen sekunder. Biasanya konsumen tersier adalah predator karnivora. Meskipun mereka juga bisa menjadi omnivora, yaitu hewan yang memakan daging dan juga bahan tanaman. Dan yang terakhir, tingkat tropik kelima atau dekomposer, yaitu organisme pengurai seperti jamur dan bakteri pengurai. Nah, di sini terdapat peran jaring-jaring makanan. Tentunya setiap makhluk punya perannya masing-masing untuk menjaga ekosistem. Semua perannya tentu sangat penting. Ada makhluk hidup yang berproses sebagai produsen, ada juga yang berperan sebagai konsumen, hingga predator. Lalu ada juga yang berperan sebagai dekomposer, sehingga proses daur ulang rantai makanan bisa kembali. Nah, jaring-jaring makanan di sini tentunya memberikan peran pada makhluk hidup agar proses rantai makanan bisa berlangsung dengan baik. Nah, sekarang pentingnya jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Jaring-jaring makanan menggambarkan keseimbangan alam. Semua makhluk hidup tentunya saling membutuhkan. Setiap organisme jaring-jaring makanan menggambarkan peran penting yang dimainkan oleh setiap organisme, mulai dari produsen, herbivora, karnivora, hingga omnivora.
Jika salah satu spesies terganggu atau punah, hal ini dapat berdampak pada rantai lainnya. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai jaring-jaring makanan. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.